Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulullah wa ala alihi wa ashabihi mustaqbilin syarqa amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa yadau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, para sepuh, para orang tua, wabil khusus guru kita yang telah maklum, yang baru saja memimpin pembacaan pikirkan di takmik, dan mudah-mudahan seluruh bacaan yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa almarhum, Allah terima segala amal kebaikan almarhum semasa hidupnya, dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk mendoakan orang yang telah tiada, karena satu saat kita bergantian, karena hakikatnya hidup itu bergantian. Hari ini ada yang pergi, kelak kita pun akan pergi, karena kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemukan kematian. Al-mautu ya'tibadah. Mati itu datangnya dadakan, dan kematian itu datangnya pun tepat waktu. Fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Tidak mungkin kematian itu dipercepat, atau sebaliknya tidak juga mungkin kematian itu diperlambat, karena Allah perintahkan malakul maut datang ke setiap orang yang sudah ditakdirkan untuk meninggal, maka pasti kedatangannya tepat pada waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang paling penting adalah bukan kapan kita meninggal dunia, yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Karena tadi setiap kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Khudizada kamila fa inna sabar rahim." Ambillah perbekalan yang cukup, karena perjalanan menuju Allah ba'id, amatlah jauh. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita pergi melakukan safar, melakukan perjalanan ke satu tempat tanpa bekal, maka pasti akan kesusahan dalam perjalanan kita. Begitupun ketika kita menuju Allah, perbekalan kita sedikit, bukan nggak ada bekalnya, tapi sedikit perbekalan kita, maka pun akan susah. Namun Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih Sayang menyediakan beberapa hal ketika seseorang meninggal dunia. Di antaranya ketika perbekalannya tidak terlalu sempurna, maka kata Nabi, idza matal insan au idza mata adam min qata'a amalin dan minhalatu. Ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang ditinggalkan. Seluruh amalnya terputus, hanya 3 hal ini yang terus ada. Yang pertama adalah sedekah jariyah.
Sedekah jariyah bukan hanya berupa uang, tetapi perbuatan baik pun merupakan sedekah jariyah. Bahkan Allah sampaikan wanak tubuh maqaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Wanak tubuh kami catat maqaddamu apa yang pernah engkau lakukan wa atharahum dan yang ditinggalkan. Ketika kita masih hidup melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang-orang setelah kita, ini dianggap sedekah jariyah. Saya ingat betul dengan almarhum pamandan Mamang Usap, karena waktu umroh bareng saya, dan saya memimpin umroh saat itu, dan Mamang ini subhanallah, karena memang bawa jamaah cukup banyak saat itu, beliau ini selalu menghibur jamaah yang lain. Karena memang kehidupan beliau dimanapun selalu nyenangin. Maka insya Allah min ahlil khair, wa min ahlil jannah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, super kemanapun berjumpa dengan orang seolah kenal. Enggak pernah saya melihat kedukaan seolah dunia. Yang ada tuh pada siapapun senyumnya begitu luar biasa. Sebab kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Maka subhanallah, kalau bicara sedekahnya Mamang ini luar biasa, begitu banyak. Bahkan kan ada ayat Quran yang menyatakan ketika seseorang meninggal dunia, mereka berharap hidup untuk sekedar mau sedekah. Wa aku minas sholihin, supaya jadi orang-orang baik. Ya, bahkan sebagian mereka pengen kematian ditangguhkan. Kemudian mereka pengen ketika dikasih kesempatan hidup mau bersedekah dengan apapun sedekah itu. Maka subhanallah, Mamang Usah ini almarhum termasuk orang yang begitu rajin sedekah. Dan di setiap kegiatan sosial dimanapun, ketika ada di Bintara, ketika apalagi dulu ya, dulu belum gusuran, terus di Bintara sampai pindah ke mana? Bawaran, ke Bekasi. Subhanallah, tidak berubah kepada masyarakat sedikit pun. Di mana ada kegiatan sosial kemasyarakatan, di mana ada kegiatan keagamaan, di mana ada kegiatan yang bersifat kebaikan, beliau selalu tampil aktif. Mudah-mudahan ini dicatat wanaktu maqaddam, ini perbuatan yang Allah catat ada subhanahu wa ta'ala. Wa atharahum, tinggal kemudian anak-anaknya, keturunannya melanjutkan perbuatan baiknya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, maka seluruh perbuatannya meskipun beliau sudah tidak ada, perbuatan itu masih dilanjutkan, maka selama itu pahala akan terus sampai kepada Allah. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, awal menyentafa'ud. Sedikit banyak Mamang ini hampir setiap tempat hadir di majlis-majlis taklim. Hadir di majlis taklim. Paham nggak Pak? Nggak nyatet sekalipun. Bahkan nggak mendengar sekalipun. Hanya sekedar hadir di majlis taklim, kata Nabi, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka hampir seluruh majlis taklim di mana beliau tinggal selalu istiqamah hadir. Saya satu saat sempat kaget karena ada majlis PPH. Satu saat saya taklim, hadir taklim, tahu-tahu ya dari awal saya nggak ada mama. Saya nggak ada mama sampai kemudian beliau datang ke saya. Ya Allah, billah warhamhu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah,
sedikit banyaknya Mamang sudah begitu banyak mempraktekkan apa yang disampaikan guru-guru. Nggak peduli gurunya itu lebih muda dari apapun, ketika beliau hadir di majelis taklim, beliau praktekkan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik buat siapa? Rasulullah, suri tauladan yang baik di umatnya, untuk umatnya. Maka hadir di antara umatnya adalah orang tua kita. Maka orang tua kita seluruh perbuatan baiknya itu uswatun hasanah li auladi. Perbuatan baik yang wajib dicontoh oleh anak-anak. Masya Allah. Beliau hampir tidak, tadi guru kita juga menyebutkan kayak apa beliau setiap masjid, musola, dimanapun ketika ziarah misalnya, dimanapun berhenti di masjid, di musola, itu nggak pernah beliau nggak pegang pelan itu, nggak pernah beliau nggak nyapu kalau melihat ada masjid, musola yang kotor, tanpa ada apapun beliau pasti lakukan dibersihkan. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap Jumat itu ada di Al-Khair, di beberapa masjid misalnya, itu sampai orang-orang sudah pulang, beliau pulang belakangan pasti. Sampai selesai rapi urusan masjid, baru beliau pulang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ini ilmu yang dipraktekkan sudah. Maka seluruh ilmu itu yang dipraktekkan adalah ilmu yang tabahubi, insya Allah akan terus menerus ada. Akan terus menerus sampai pahala itu kepada beliau. Kemudian yang ketiga kata Nabi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalan saleh yad'ulah. Anak yang baik, anak yang saleh yang mendoakan daripada orang tua. Maka ma'asyiral hadirin rahmati Allah, saya yakin apalagi hari ini sudah sejak beberapa tahun terakhir beliau punya cucu sudah ada yang hafal Quran. Sudah ada yang hafal Quran, anaknya Sirmat Sanjaya. Kebetulan di awal mondok Bidayah, ya, kemudian ulang lagi hafalannya sampai sekarang sudah selesai 30 juz. Ya, artinya udah setoran sangat. Insya Allah ini kata Nabi, anak yang hafal Quran maka berhak memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya dan berhak untuk memasukkan 7 anggota keluarga dekat. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, ketika belum lagi yang satu yang mondok di Tangerang, yang masih mondok juga, yang Subhanahu wa Ta'ala, ini pun subhanallah, insya Allah jadi cucu yang saleh, jadi cucu yang saleh. Ya, anak-anaknya pun demikian, insya Allah seluruhnya menjadi anak yang saleh dan salihah. Yad'ulah, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ngerti nggak ngerti kita doakan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, atau Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak ngerti sekalipun itu bahasa Indonesianya apa, insya Allah tetap masuk. Doa itu diterima oleh Allah, akan disampaikan kepada orang tua. Kalau setiap anak mendoakan kulayum tiap harinya, ya, ba'da sholatil maghrib, setiap selesai daripada sholat 5 waktunya, masya Allah, itu akan menjadi iri orang-orang yang berada di alam barzakh yang ada di sekitar. Kok bisa dia dapat kiriman hadiah setiap hari, sementara sebelahnya belum tentu setiap hari. Subhanallah, kalau semua anak-anak, seluruh cucu-cucunya, keponakannya, masya Allah, mendoakannya setiap selesai sholat 5 waktu, ini Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin insya Allah bahwa kebaikan Mamang tentu ya rasanya untuk diikuti berat, ya, untuk diikuti berat, namun usaha kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan itu adalah kewajiban kita, karena berusaha kita untuk senantiasa lebih baik dari apa yang beliau lakukan di masa hidupnya, terutama buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Mudah-mudahan jadi Mamang ini jadi contoh yang luar biasa buat kita semuanya, terutama buat anak-anak dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya Allah menjadi jannah, anaknya mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran yang lebih, dan mudah-mudahan kuasa iman dan Islamnya ada di dunia. Wa likulli niyatin salihah wa hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan al-marhum Musa anna Allah yaghfir lahu dhunubahu wa yatabashshahu birahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa lillahi. Dan yang terakhir, saya juga mewakili daripada almarhum, daripada keluarga seluruhnya. Pastilah ada entah kata-kata, entah perbuatan pemandang semasa hidup, bila ada kesalahan atau ada hal-hal yang menyakitkan hati atau menyinggung perasaan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita saksikan isyhadu min ahlil khair wa min ahlil khair wa min ahlil jannah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallim tabaraka ala sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma 'allamnahu min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma astaghfarna wa ma sallina 'ala nabiyyika wa rasulika ajatan min nawasila wa barakatan shamila ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadur sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu khususan ila ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. وأكرم نزوله وواسع مدخله ويصله بالمهد والأرض والفرج ونقيه من الفضل كما نقل الثوب الأبيض الجالس. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واصلح صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر ما تجمع محمد رسول الله عليه وسلم. اللهم عافي ما تجمع محمد رسول الله عليه وسلم.
فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم بارك لنا في الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خاتم محمد وآله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.